Shalom. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom Jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya setiap kita semuanya sehat, semuanya baik dan aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kaki kita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita pagi hari ini. Kita mau datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Bahwa hidup kita, bahwa ibadah kita mau memuji menyembah Dia. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau datang Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Baik kami yang ada di rumah Tuhan, di tempat ini Tuhan. Kami bawa hati kami, hidup kami hanya untuk memuji menyembah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami hanya untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang memuji menyembah Engkau. Kesukaanmu adalah di bawah kakimu Tuhan. Biarlah kami menjadi pondok Daud-Mu Tuhan, yang suka menyenangkan, menyukakan hati Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Ini pada kami pagi hari ini Tuhan. Kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang hadir di tempat ini. Bahkan setiap orang-orang yang ada di rumah, Engkau melawat setiap mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Hanya Yesus yang kami sanjung dalam hidup kami. Hanya Yesus yang kami sembah dalam hidup kami. Oh terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya. Jadikanku pondok Daud-Mu yang berkenan. Jadikanku penyembah
cinta-Mu Tuhan. Biar api cinta-Mu mengalir terus dalam hidup kami Tuhan. Api cinta yang terus menyala-menyala untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus. Ya nama syandara nama syandara. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Oh Yesus, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan.
perlindunganku dan kuku pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari celah penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tentu akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita sembah dia. Terima
kondisi saat ini kita percaya bahwa Tuhan tetap baik dalam hidup kita, amin. Tuhan Yesus tetap baik. Lebih lagi kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habis dalam hidup kita. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, hati bersuka cita dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi perlindungannya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan. Setia baik kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Setia baik kawasannya selamanya, kasih setianya. Lebih lagi kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang bersuka. Oh haleluya Tuhan. Tetaplah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka cita dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang perlindungannya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan. Setia baik kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Setia baik kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kawasannya untuk selamanya, kawasannya untuk selamanya, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Sangat baik, katakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, yes Tuhan, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Kita katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, katakan sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Haleluya. Deklarasi Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang
dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa besar. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan setelah itu Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa generasi Yeremia akan terjadi atas bangsa kita, atas anak muda di tempat ini, amin. Tetap berdiri, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh
Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang tetap memimpin kami dalam setiap situasi dan kondisi. Bapa, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan tahta-Mu Tuhan. Bapa, tiba waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba menjadi perantara untuk Kau menyampaikan pesan-Mu bagi setiap kami. Kami tidak mau Tuhan, ketika kami datang, kami tidak membawa apa-apa di dalam nama Tuhan Yesus, tapi kami mendapat pesan, mendapat rema daripada Engkau. Berbicaralah Tuhan kepada pribadi lepas pribadi, baik yang ada di tempat ini ataupun di rumah-rumah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tempat ini dan di rumah-rumah mengerjakan sesuatu pekerjaan yang besar. Engkau menyembuhkan yang sakit Tuhan, Engkau memulihkan yang berbeban berat di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya, kami siap mendengar firman-Mu. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan. Salam saudara terkasih dalam Tuhan. Salam. Lebih gede, lebih enak. Lebih jelas suaranya. Oke, saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Jika hari ini masih diberi kesempatan untuk kita datang beribadah. Cek. Ya. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya lebih dulu bersaksi, sebab di dalam 2 minggu ini kami tidak kemana-mana bersama istri, tapi saya masih tetap bekerja. Jadi 2 minggu lalu saya dapat informasi bahwa salah satu kepala mekanik kita positif COVID. Sebenarnya dia sudah 1 bulan, 2 minggu sebelumnya sudah positif. Nah, kita berpikir beliau sudah sembuh dan hasil swab yang kedua belum keluar. Lalu menantunya datang ke kantor. Ada keperluan datang ke kantor dan dia pakai mobil mertuanya yang positif tadi. Datang ke kantor, lalu dia kontak dengan salah satu admin kita. Nah, setelah itu sebenarnya tidak ada terjadi masalah apa-apa. Besoknya di counting kita langsung batuk pilek dan dia demam. Sampai saya bilang, sudah kamu gak usah kerja dulu, kamu pulang aja dulu, kamu gak usah kerja. Akhirnya dia pulang, jam 11 siang dia pulang. Dan dahsyatnya besoknya lagi saya yang mulai agak demam dan saya nyeri-nyeri. Lalu istri saya marah karena kenapa nggak jaga ini, dia bilang. Kenapa orang-orang kok bisa sampai datang ke kantor? Sebenarnya kami di kantor itu ada beberapa orang aja dan kami biasanya jarang berhubungan dengan orang lapangan. Tapi pada waktu itu entah kenapa menantunya datang ke kantor. Akhirnya kita umumkan di grup kalau kita nggak bisa kontak dulu dengan orang-orang di gereja, nggak bisa datang ke gereja kita, nggak bisa datang doa malam, dan bahkan hari Minggu pun nggak datang. Dan istri saya juga sempat kayak badan, saudara Tuhan. Kami sudah ya sebagai manusia sudah mulai berpikir yang inilah ya, yang negatif. Tapi puji nama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tetap melindungi. Dan puji Tuhan sampai hari ini sudah 2 minggu, ya puji Tuhan kita sehat. Kita diluputkan dari yang namanya paparan virus corona. Itu kenapa saya bisa hadir di tempat ini hari ini. Saya mau menyaksikan bahwa Tuhan kita tetap bekerja dalam segala situasi di dalam kehidupan saudara dan saya. Sama-sama katakan amin. Khotbah saya hari ini saya tidak akan panjang-panjang karena kita juga ada perjamuan. Kita buka di dalam Mazmur 34. Saya ambil 4 ayat saja. Ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11.
Saya berdoa saudara mendapat pesan khusus dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita menghormati Tuhan dan kagum akan Tuhan. Supaya kita apa? Ketika kita menghormati Tuhan, kita mendapat pesan dari Tuhan. Karena saudara terkasih dalam Tuhan, perlu sekali kita menghormati Tuhan. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita datang menyembah Dia. Oleh karena itu kita baca, saya bacakan saja buat saudara, Mazmur 34 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaklah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Katakan amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara pasti tahu, mungkin sebagian saudara ada yang sudah tahu, Mazmur ini ditulis oleh Daud pada waktu dia di dalam pelarian. Bukan di dalam situasi yang baik, bukan di dalam kondisi yang nyaman, atau dia di dalam istana negara, tapi dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Bahkan di ayat 1 saudara baca ayat 34, dia menjadi orang-orang seperti pura-pura gila ketika ketemu dengan Abimelek. Berarti Daud menuliskan Mazmur ini dalam situasi yang sulit, tapi dia bisa berkata ayat yang ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 91 juga tadi sudah kita baca, bahwa Tuhan memerintahkan pasukannya berkemah untuk menyertai kita di sepanjang jalan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, ayat ini relevan dengan Mazmur 91 tadi, dan juga ditulis oleh Daud. Nah, bagaimana kita menyadarinya? Ini yang penting. Ada banyak orang tidak menyadari bahwa ada pasukan malaikat Tuhan yang berjaga di dalam setiap hidup kita. Mari kita lihat bagaimana Elisa. Saya minta kepada multimedia untuk menampilkan 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ya, sebelum saya baca, saya akan ceritakan sedikit. Satu ketika Raja Aram akan menyerang bangsa Israel, lalu Raja Aram menyusun strategi. Nanti kita seperti ini, nanti kita pergi ke sini. Tapi yang anehnya, semua rencana mereka itu bocor ke Raja Israel. Lalu Raja orang-orang ini mengumpulkan semua pegawai-pegawainya. Kasih tahu kepadaku, siapa yang membocorkan rencana kita supaya dia dibunuh. Lalu salah satu pegawainya berkata, bukan Tuhan, tapi Elisa lah yang memberitahu kepada Raja orang Israel. Lalu Raja Aram ini berkata, di mana Elisa? Biar kita tangkap. Lalu ada yang berkata, dia ada di Dotan. Lalu Raja Aram ini mengumpulkan pasukan besar untuk menangkap Elisa. Baru kita masuk ke dalam ayat yang ke-15. Maaf ya saudara, saya boleh buka ya? Agak susah bernapas. Mas-masan. Cek. Ya, saya baca. Elisa punya pelayan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Yang ke-17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu dipenuhi dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara terkasih dalam Tuhan, nah, Elisa melihat, tapi abdinya, pelayannya nggak melihat bahwa ada
yang menyertai mereka. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ketika juga saudara dalam persoalan, saudara melihat ada masalah besar dari hadapan saudara, berhenti berkata, celakalah kita, seperti yang dikatakan oleh abdinya ini, Soleh Bujang ini. Saudara nggak boleh mengatakan keadaan ini buruk. Dunia boleh mengatakan keadaan buruk, tapi kita anak Tuhan, justru pada saat-saat seperti inilah Mazmur 91 genapi, walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Saudara terkasih dalam Tuhan, dunia akan membedakan antara orang yang percaya dengan Tuhan dengan tidak orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Justru saat-saat sekarang lah, seperti dalam keadaan susah, orang berkata susah, saya mau katakan anak-anak Tuhan inilah pada waktunya engkau menuai. Supaya ada perbedaan antara orang yang tidak mengenal Tuhan dengan orang yang mengenal Tuhan. Saya mau katakan, saya mau gambarkan sedikit. Jika pasar sedang baik, jika situasi sedang baik, jika lowongan pekerjaan sedang baik, lalu saudara cari pekerjaan dan dapat pekerjaan, orang akan ngomong tidak ada campur tangan Tuhan. Jujur, ada pekerjaan, kamu punya skill, biasa saja. Tapi ketika tidak ada pekerjaan, lalu Tuhan buat ada pekerjaan, itu baru mujizat. Berarti pekerjaannya tidak ada, tapi karena Tuhan yang membuatnya menjadi ada. Itu yang mau saya katakan. Walaupun dalam situasi sekarang, saya mau katakan ada satu pasukan malaikat Tuhan yang besar berkeliling di sekelilingmu. Katakan amin. Bahkan dalam keadaan kau menangis pun, dahsyatnya firman Tuhan berkata, air matamu ditampung di kirbatnya. Jadi di dalam Tuhan menangis pun kau tidak sia-sia. Saudara, mungkin kita nggak tahu. Saya mungkin saudara lihat tertawa. Bisa saja saya di belakang menangis. Dulu saya seorangnya puitis. Saya suka menulis satu buku. Saya orangnya puitis. Itu saya tulis kata-kata. Saya lebih suka itu situasi hujan. Saya tulis di buku itu, saya suka situasi hujan. Kenapa? Walaupun kalaupun ketika saya menangis, hujan turun, orang nggak tahu saya menangis. Orang nggak tahu betapa apa yang sedang saya hadapi. Sulitnya situasi dan keadaan. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu pun air matamu ditampung di kirbatnya. Jangan pikir Tuhan tidak peduli akan hidupmu. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau kesaksian. Pada tahun 2014, kalau nggak salah saya ingat, perusahaan saya ada satu persoalan dengan perusahaan lain. Lalu pimpinan saya mengutus saya ke perusahaan itu untuk meminta, bukan ganti rugi, tapi minta diperbaiki apa yang mereka sudah rusak. Lalu saya pergi menghadap. Nah, ketika saya sampai di perusahaan itu, ketika kita bernegosiasi antara pemimpin perusahaan yang tempat saya datangi dengan salah satu prokaptennya, ya, cek, ya. Lalu karena nggak ada titik temu, prokapten ini emosi, lalu dia mau pukul saya, lalu ditahan sama bosnya. Akhirnya hari itu saya nggak jadi dipukul. Cek. Saya pakai 3 kali ya. Cek. Ya, dalam nama Yesus, tolak segala gangguan. Hari itu saya pulang, setelah saya mau dipukul, lalu ditahan sama pimpinan perusahaan itu. Cek, ya. Lalu ditahan oleh pimpinan perusahaan itu. Lalu saya pulang. Ternyata masalahnya menjadi panjang, saudara Tuhan. Pada waktu itu mereka mengumpulkan semua orang-orangnya untuk mencari saya. Beliau adalah salah satu pengusaha hebat di Samarinda. Lalu dia banyak punya orang-orang yang siap diutus. Lalu waktu itu diutuslah. Lalu saya dihubungi oleh salah satu oknum polisi, diajak bertemu. Akhirnya saya dibawa ke kantor mereka. Saudara tahu berapa orang sudah datang berkumpul? Ada banyak orang yang sudah berkumpul dan saya hanya sendiri. Dari kantor saya nggak ada yang mau datang, nggak ada yang mau ikut. Pada waktu itu saya jujur saya merasa sedih. Pada waktu itu nggak ada yang mau ikut.
dan hanya sendiri, saya sendiri. Lalu saya pergi, bukan saya karena berani pergi ke tempat itu, tapi karena memang tanggung jawab. Akhirnya saya pergi, saya hadapi mereka. Ada banyak orang yang sudah menunggu saya. Itu dia, itu dia. Bahkan ada sebagian orang berkata, jangan dulu. Akhirnya saya dibawa ke lantai 2. Di situ sudah berkumpul orang-orang. Lalu ada meja panjang disediakan, meja panjang. Pimpinan perusahaan dari mereka itu di tengah-tengah, sebelah kirinya oknum salah satu TNI, sebelah kanannya oknum salah satu polisi. Dan di situ banyak lagi orang-orangnya dia. Saya di bangku yang sebelah sini, saya hanya sendiri. Saya waktu itu ingat bagaimana Daud menghadapi Goliat. Saya sendiri dan di sana ada banyak orang. Semua orang-orang yang menjadi mediasi juga duduk sederet dengan mereka. Saya seperti terpidana, bukan terpidana, terdakwa pada hari itu. Saya dipoto oleh mereka, dipoto. Mungkin foto saya ada di handphone mereka. Di situ saya berdoa, Tuhan, saya perlu Engkau. Aku percaya bahwa malaikat Tuhan berjaga-jaga mengelilingi aku. Thank you. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada hari itu apa yang terjadi? Aku percaya, walaupun mereka foto-foto saya, aku percaya bahwa Tuhan yang menyertai aku tidak akan pernah membiarkan aku sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari itu ada perdamaian, tapi kita nggak tahu orang-orang yang nggak puas terhadap saya. Hari itu saya berpikir, Tuhan, gimana saya mau keluar di kota Samarinda? Kalau saya keluar dari perusahaan itu, saya butuh makan, saya butuh menghidupi istri saya. Tapi nggak ada cara lain, kata Tuhan. Hadapin. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya berdoa hari ini supaya Tuhan membuka mata rohanimu bahwa yang mengelilingi kau lebih banyak daripada persoalan. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Beban hidup, persoalan, keluarga, rumah tangga. Tapi saya mau katakan, sekalipun kau menangis, air matamu ditampung di kirbatnya Tuhan. Itu jaminan Tuhan atas hidup. Saya mau saksian lagi. Bulan lalu, ban saya kempes. Saya ingat waktu itu ada case yang ban saya bocor pada waktu itu di jalan, saya di daerah Antasari, ban depan sebelah kiri. Lalu saya ganti ban ini dengan ban serep. Lalu ban yang bocor ini saya tambal. Saudara terkasih dalam Tuhan, 4 hari berikutnya ban saya bocor di tempat yang sama, sebelah kiri depan. Saya sempat bergumam. Waktu itu saya tahunya bocor ketika pergi ke kantor pagi-pagi. Kok ban saya bocor? Ya sudah deh, nanti sore saya ganti. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa bocor di tempat yang sama lagi? Saya sempat bertanya sama Tuhan, kan ada tempat yang lain, mungkin sebelah kanan, depan, kiri, belakang, masih ada Tuhan. Kenapa tempat yang sama? Kan baru diganti bannya. Sudah tahu apa yang terjadi? Ketika saya akan ganti ban, ternyata bautnya nggak dikunci sama sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara bisa bayangkan jembatan Mahulu, jembatan kembar yang besar itu, ya biasa agak laju ya. Mujizat Tuhan dinyatakan. 4 hari ban kunci itu nggak, roda yang sebelah kiri itu nggak terkunci. Bagaimana kalau Tuhan nggak izinkan ban itu pecah kembali, ban itu bocor kembali? Bisa jadi saya celaka. Tapi saya mau katakan, kadang-kadang sesuatu yang saudara anggap buruk belum tentu buruk di dalam rencana Tuhan. Bisa jadi itu untuk menyelamatkan saudara. Itu kita bisa berkata Tuhan mengizinkan. Tapi saya mau katakan tidak semua dalam hidupmu Tuhan yang mengizinkan. Saya ambil contoh. Ketika waktu itu ada suatu saat saya belanja di Indomaret. Saya belanja, lalu saya antri di posisi kedua. Di depan saya seorang ibu dan kedua anaknya. Ketika ibu ini akan membayar, anaknya ini biasanya kan di depan salah satu minimarket ini kan ditaruh itu makanan-makanan anak kecil tuh seperti Kinder Joy, makanan-makanan lah, coklat-coklat yang kecil supaya anak-anak tertarik ketika mereka datang. Lalu anaknya ini minta Kinder Joy kepada ibunya. Anak ibunya bilang, baru kemarin kamu makan anakku, dia bilang. Enggak, aku mau. Kamu kan sudah makan coklat tadi, dia bilang. Enggak, aku mau. Gigimu loh sudah mulai rusak, dikatakan. Dia tetap meronta-ronta, bahkan mau berbaring di lantai minimarket ini. Akhirnya ibunya sambil dipegang anak itu, dia angkat, ya udah ambil. Lalu dia ambil. Saya mau katakan, kalau
besok gigi anak ini ompong, bisakah dia berkata, Tuhan mengizinkan aku mengalaminya? Itu karena terpaksa Tuhan mengizinkan. Jadi tidak semua dalam hidupmu Tuhan yang mengizinkan, catat. Tapi kalau itu karena dari Tuhan, Tuhan bertanggung jawab. Oke, saya bawa saudara ke dalam satu ayat supaya kita lebih mendukung apa yang saya sampaikan ini. Kita buka di 2 Raja-Raja 2 ayat 16 sampai 18. 2 Raja-Raja 2 ayat 2. 2 Raja-Raja 2 ayat 2. 2 Raja-Raja 2 ayat 2. Maaf, ayat 16. 2 Raja-Raja 2 ayat 16. Saya bacakan. Ya. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanku. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya di atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, jangan pergi. Stop dulu. Suatu ketika Elia naik ke surga dan Elisa melihatnya, dan ada pendelegasian atau estafet dari Elia kepada Elisa. Lalu Elisa kembali, lalu dia pukul sungai Yordan, dan setelah dia sampai di seberang, dia ketemu dengan nabi-nabi Tuhan, orang-orang Yeriko. Lalu mereka ini berkata, di sini ada 50 orang-orang yang hebat, orang-orang yang tangkas. Izinkanlah kami pergi untuk mencari Elia. Siapa tahu dia diangkat Tuhan jatuh di gunung atau di lembah-lembah. Kita lanjut ke 17. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan. Nah, mereka mendesak Elisa sampai malu. Tetapi mereka mendesak-desak dia sampai memalukan. Maka berkatalah ia, suruhlah mereka pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Lanjut 18. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkata ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Saudara terkasih dalam Tuhan, Elisa mengizinkan mereka pergi bukan karena kemauannya, tapi karena mereka memaksanya sampai memalukan. Begitu juga anak yang tadi, karena banyak orang di minimarket ini, akhirnya ibunya mengizinkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi tidak semua yang kau hadapi saat ini atas izin Tuhan. Terus saudara bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang kena COVID? Anak-anak Tuhan yang kena COVID. Saudara, saya mau kasih tahu. Suatu ketika murid-muridnya berkata kepada Yesus, ada seorang anak yang lahir anak yang buta dari lahir. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Tuhan, siapakah yang berdosa karena anak ini buta? Apakah orang tuanya atau anak ini? Yesus berkata dengan dahsyatnya, bukan anak ini dan bukan orang tuanya. Jadi saudara dalam Tuhan, ketika kita diizinkan Tuhan, yang datang dari Tuhan, itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kata Tuhan ini siapa? Bukan anak ini dan bukan orang tuanya, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu kenapa kita harus menyadari bahwa ada pasukan malaikat Tuhan yang menyertai kita. Kita lanjut ayat 3, Mazmur 34 ayat 9. Kita singkat saja. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Sebenarnya lagu ini tadi hampir dinyanyikan oleh tim pujian penyembahan. Sudah sempat dilatih tadi ya. Tuhan benar ya, saya persiapkan korbannya walaupun saya nggak minta lagu, tapi lagu ini sempat dibawakan. Tapi saya mau katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dalam situasi dia dikejar-kejar, dalam situasi dia kita berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Seperti saya katakan tadi, justru saat-saat sulit sekarang kita mengecap Tuhan. Katakan amin. Kau akan mengecap kebaikan Tuhan. Kau melihat betapa baik dalam hidupmu. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita lanjut. Sudah? Cek. Ya, dalam nama Yesus. Kita masuk ke 34 ayat yang ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkesudahan orang yang takut akan Dia.
Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Pesan ini disampaikan kepada orang-orangnya yang kudus. Kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Berarti pesan ini buat orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi belum takut akan Tuhan. Takut saya menggambarkan yaitu hormat dan kagum akan Tuhan. Jadi takut dalam artian ini ketika saudara datang misalnya, ada hal yang saudara takutkan, lalu saudara menghindar, itu bukan takut seperti itu, tapi kagum dan hormat. Contohnya, saya ambil ilustrasi. Ada seorang raja di sebuah kerajaan dan dia memiliki anak. Raja ini bertahta di tahtanya. Anak ini ketika dia datang dengan sikap hormat. Dia bukan takut kepada papanya. Raja itu adalah ayahnya. Tapi sikap hormatnya adalah sikap yang kagum akan papanya. Berbeda dengan orang, kita kan disebut anak dan kita memanggilnya adalah Bapa. Demikian juga kita ketika datang kepada Tuhan, kita datang bukan karena kita takut dalam artian yang ketika kita melihat sesuatu kita jadi takut, bukan, tapi karena kagum dan hormat akan Tuhan. Mari kita miliki rasa kagum dan hormat akan Tuhan. Biar kita mengecap kebaikan Tuhan, biar kita menjadi orang-orang yang tidak pernah kekurangan satu apapun. Saya mau berfokus di ayat yang ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara terkasih di dalam Tuhan, singa-singa muda digambarkan oleh Daud. Singa muda artinya secara kekuatan dia memiliki kekuatan, secara skill dia punya kemampuan, dan dia berada di puncak rantai makanan. Kalau kita belajar biologi dulu ya, singa adalah berada di atas daripada rantai makanan. Berarti dia secara kemampuan punya kemampuan, secara skill dia punya skill. Tapi pada waktu itu dia merana kelaparan. Ini sedang dia gambarkan, bukan mereka tidak mampu, bukan mereka tidak bisa, bukan mereka tidak kuat, tapi keadaannya pada waktu itu tidak ada makanan. Berarti ini situasinya yang tidak baik. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara mungkin masih fresh graduate, baru lulus sekolah, baru lulus kuliah. Secara kemampuan saudara punya, secara skill saudara punya, kekuatan saudara, semangat saudara punya, tapi situasi yang tidak mengizinkan. Ini sedang digambarkan Daud. Singa-singa muda artinya singa-singa yang mampu mencari makanan, tapi pada hari itu nggak menemukan makanan. Kenapa? Situasinya pada waktu itu tidak ada makanan. Kalau saya mau gambarkan dalam situasi sekarang, dunia berkata situasi sekarang sulit. Saudara, kalau saudara ingat salah satu di Sungai Kunjang ada rumah makan yang baru buka, dia jor-joran, dia ambil truk, lalu dia sulap seperti dibikin seperti tempat makan mewah pada waktu dibuat truk ini, dia renovasi, lalu dia dicor di tanah bannya itu. Jadi kita ketika makan di situ kita seperti makan di rumah makan, ya, seperti di bawah mobil gitu loh, di atas mobil. Kalau saudara lihat di sampingnya Hotel Haris ya, Nuansa Matos, itu dia persiapkan sedemikian lama dia mempersiapkan dengan matang. Tapi dia hanya bisa bertahan berapa bulan karena pandemi. Bukan karena manajemennya, bukan karena makanannya, tapi karena pandemi. Saya mau katakan, saya sudah mau gambarkan Daud, yang mau digambarkan Daud ada seperti itu. Mereka punya kemampuan, mungkin saudara punya uang, tapi nggak bisa diputar, nggak bisa diusahakan. Mungkin saudara punya tempat, tapi nggak bisa apa yang diusahakan. Singa-singa muda merana kelaparan pada hari itu. Saya mau gambarkan daripada sekarang. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan, mari cari Tuhan. Mari cari Tuhan. Hidupmu tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Kita buka di dalam satu ayat, Yesaya 48 ayat 21. Yesaya 28 ayat 21. Yesaya 48 ayat 21. Yesaya 48 ayat 21. Ya, mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat
Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarkanlah air. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada kalanya Tuhan memimpin kita melewati situasi. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ada kalanya Tuhan harus membawa kita dalam situasi yang seperti sekarang. Tapi jaminan Tuhan tidak menderita haus. Saudara bisa bayangkan nggak mencari oase di padang gurun, mencari sumber air di padang gurun? Kalau saudara sering melihat National Geographic atau film-film tentang padang gurun, semua itu rata, nggak ada apa-apa, yang ada cuma panas. Saudara bisa bayangkan, mari bayangkan, di tengah-tengah padang gurun seperti itu pun Tuhan bisa mengeluarkan air. Artinya dalam situasi yang kering pun, tidak ada kesempatan, tidak ada lowongan, tidak ada pekerjaan, Tuhan bisa memancarkan air untuk menghidupi saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari hari-hari kita mencari-cari Tuhan supaya kita mendapat kekuatan baru. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu saudara Tuhan, andalkan Tuhan supaya engkau bisa melihat bagaimana hidupmu ke depan. Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin setiap persoalan yang saudara hadapi hari-hari ini, saudara akan hampir menyerah dan akan menyerah. Saya mau katakan, terus cari Tuhan, terus cari Tuhan, supaya engkau bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada kalanya kita menghadapi padang gurun seperti yang dikatakan firman Yesaya 48 ayat 21 ini. Tapi jaminan Tuhan, Tuhan akan membukakan aliran-aliran air. Saya undang pemain musik. Saya singkat saja karena kita ada perjamuan. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita menghormati Tuhan supaya kita betul-betul bisa merasakan hadirnya Tuhan dalam kehidupan. Suatu hari saya penyembahan dengan istri saya, mungkin beberapa hari yang lalu. Ketika kami penyembahan, baru saja penyembahan, tiba-tiba Tuhan suruh saya doakan satu orang penumpang gokar saya pada tahun 2017 kalau saya nggak punya sesuatu yang spesial dengan orang ini, saya nggak punya ingatan yang spesial dari orang ini. Tiba-tiba saya bisa ingat 4 tahun lalu salah satu penumpang gokar saya. Saudara bisa bayangkan, hampir setahun saya gokar berapa ribu penumpang saya. Mungkin sampai 1000 kali ya. Kalau saya lihat historinya mungkin ratusan penumpang. Saudara bisa bayangkan, bisa secara spesifik Tuhan ingatkan berdoa buat orang ini. Saya nggak punya spesial buat orang itu, biasa naik, saya antar, selesai, dia bayar. Tapi dari sekian banyak penumpang gokar saya, 4 tahun yang lalu, mungkin saya 2017 kalau itu gokar. Saudara bisa bayangkan, tiba-tiba Tuhan ingatkan berdoa buat orang ini, berdoa buat orang ini. Saya hari itu berdoa. Saudara, hormati Tuhan, biar Tuhan menyampaikan apa yang harus engkau lakukan ke depan. Saudara terkasih, penting dalam hidupmu. Mungkin ketika kau berdoa, Tuhan ingatkan keluargamu, ayahmu, ibumu, adikmu, pasangan hidupmu. Saya mau katakan, miliki hormat akan Tuhan, supaya Tuhan itu betul-betul mau bergaul dengan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita dilayakkan oleh Tuhan, dibukakan mata rohani kita, bahwa kita mengerti di sekeliling kita ada pasukan malaikat Tuhan berjaga-jaga. Mungkin saya akan sudahi dan saya serahkan ke Pak Gembala untuk perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya. Terima kasih, sebentar kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Sucikan kami dan layakkan kami untuk menerimanya. Dan juga pelayan perjamuan Engkau kuduskan, sucikan. Dan semua Engkau layakkan kami untuk menerimanya. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Besar, mulia kasih-Mu, Engkau korbankan hidup-Mu.
menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari kita akan dengarkan firman di dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur apa yang Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dia mati buat kita, darahnya tercurah untuk menebus, untuk menggantikan posisi kita. Dan kita boleh bebas di dalam Kristus, bebas dari hukuman yang kekal karena kematian Yesus. Mari mengucap syukur. Berikan pujian dan penyembahan yang terbaik. Dia rata sakata karamana para 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 para. Jesus, kami bersyukur. Engkau Allah yang baik, Bapa yang baik, yang memberikan anaknya bagi kami, untuk menebus kami, untuk mati buat kami. Yesus, Allah yang baik. Teramana kemuliaan Tuhan dinyatakan, kemuliaan bagi Bapa di surga, kemuliaan bagi Tuhan Yesus, kemuliaan bagi Roh Kudus. Kami menerima pengurapan yang baru di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Pengurapan yang baru turun atas kami di dalam nama Yesus. Pengurapan yang baru turun ke atas kami, menguasai kami. Roh Kudus tercurah di dalam nama Yesus. Roh Kudus hadir dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Kirapa sakata karabala bala bala bala. Kirapa sakara bala bala. Roh Kudus melawat kami. Kirapa sakara bala 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 bala. Kirapa sakara bala 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 bala. Kirapa sakara bala 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 bala. Kirapa sakara. Engkau yang kami muliakan Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Raja di atas segala raja. Hirapata sakara bala bala. Engkau Bapa yang baik, yang memberikan anakmu Yesus Kristus Tuhan, yang menebus kami, yang menggantikan posisi kami. Kami boleh bebas dari hukuman kekal. Kirapata sakara bala bala bala. Engkau Bapa yang baik, kami menyembah Kau. Mari sembah Dia.
Hirata sakara bala-bala. Ya Bapa yang baik. Hirata sakara bala-bala. Hirata sakata kara bala-bala. Kami menyembah Bapa yang baik. Hirata sakara bala-bala. Kami berseru kepadamu. Kami percaya Kau akan menjawab kami. Kau akan memberitahukan kepada kami hal-hal yang besar, hal yang tidak belum kami ketahui. Kau akan beritahukan kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pengurapan yang baru turun. Kami minta pengurapan yang baru turun ke atas kami. Di dalam nama Yesus, pengurapan yang baru turun ke atas kami. Kau memberikan kami kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk menaklukkan setiap musuh-musuh kami. Di dalam nama Yesus. Kami percaya atmosfer Samarinda dikuasai oleh atmosfer kerajaan surga. Di dalam nama Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di dalam nama Yesus, atmosfer kematian, atmosfer COVID-19 kami hancurkan di dalam nama Yesus. Atas kota kami Samarinda, atas bangsa kami Indonesia, atas seluruh dunia, di dalam nama Yesus kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan atmosfer surgawi memenuhi dunia ini, atmosfer kehidupan daripada Kristus, supaya kami mempunyainya dalam segala kelimpahan, mengalir atas dunia ini, mengalir atas bangsa kami, mengalir atas kota kami, di dalam nama Yesus. Atmosfer kehidupan daripada Kristus mengalir di tempat ini, di dalam nama Yesus. Kami perlu pengurapan yang baru turun ke atas kami. Di dalam nama Yesus. Urapi kami ya Roh Kudus. Mari saudara angkat tanganmu. Dia yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, turun ke atas engkau pada saat ini. Mengurapi engkau pada saat ini. Ada pengurapan yang baru turun. Ada kuasa yang baru turun. Di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Ada kuasa yang baru, sehingga engkau bisa menaklukkan setiap masalah-masalahmu, sehingga engkau bisa mengalahkan setiap masalah-masalahmu. Di dalam nama Yesus.
setiap firman Tuhan yang disampaikan? Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pengumuman hari Selasa seperti biasa kita ada ibadah, doa di Zoom jam 19.30. Nanti linknya akan dikirimkan ke grup. Dan hari Kamis kita ada doa malam di tempat ini jam 19.30. Yang mau ikut langsung atau live streaming juga boleh. Dan seperti biasa hari Minggu jam 10 kita beribadah di tempat ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekarang kita katakan dengan iman dan percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Benar Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami hanya Yesus. Satu-satunya Tuhan yang menjadi penyembuh, Tuhan yang menjadi pemulih dalam hidup kami. Satu-satunya Tuhan yang memberkati kami. Satu-satunya Yesus yang memimpin setiap kami. Hanya satu Allah, hanya Yesus yang memimpin, yang menyertai setiap langkah kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Paulus Bindu Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu, kebenaran-Mu, kami dikuatkan, anak-anak Tuhan dikuatkan, dimenangkan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang terus membuat iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Firman-Mu, biar firman-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu Bapak Paulus Bindu yang sudah menyampaikan firman-Mu siang hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang memilih hamba-Mu, Engkau yang memakai dia dengan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, ketika Tuhan yang memilih, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang akan membawa naik, semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap langkah kaki hamba-Mu, berkati rumah tangganya, bahkan apa yang menjadi kerinduan mereka kami percaya tergenapi, terjadi dalam hidup mereka Tuhan. Sesuai iman percaya mereka akan terjadi Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup mereka dengan luar biasa. Berkati pekerjaan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya lewat pekerjaannya Tuhan, dia menjadi berkat di kantornya, dimanapun dia berada, dimanapun dia melangkah, dia menjadi berkat-Mu Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, istrinya Tuhan berkati Bu Angel. Kami percaya Tuhan, istrinya menjadi istri yang luar biasa, penopang dalam keluarga mereka Tuhan. Dan buah kandungannya Tuhan berkati dengan luar biasa. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan, bagi bangsa kami Indonesia. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa Indonesia, negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan ada atas bangsa kami, Tuhan ada atas Indonesia, Tuhan ada atas pemerintahan kami, Tuhan ada atas pulau, dari pulau ke pulau, Tuhan ada atas setiap pulau-pulau yang ada di bangsa kami. Tuhan tidak pernah tinggal diam atas bangsa kami, Tuhan pernah tidak tinggal diam atas jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami.
Tuhan. Bangsa Indonesia adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia adalah milik-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang perlu Tuhan di luar sana. Banyak jiwa-jiwa yang menangis Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan. Biar roh pengenalan akan Tuhan tercurah atas hidup mereka Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jiwa yang ada di sana Tuhan. Kami tarik setiap jiwa-jiwa itu Tuhan untuk nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, kami rindu mereka juga boleh mengenal Yesus. Satu-satunya juru selamat hidup kami, hanya Yesus. Bahkan setiap anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang menjauh, kami tarik setiap mereka Tuhan. Kami tarik setiap mereka Tuhan. Dari tempat ini, dari rumah-rumah doa kami, dari mesbah doa kami. Kami tarik mereka Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Buka mata setiap mata mereka melihat Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan keselamatan hanya Yesus. Oh Tuhan, pemerintahan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dari presiden bahkan sampai yang terendah Tuhan. Tuhan, kami percaya anak-anak Tuhan dibangkitkan. Generasi-generasi remi akan dibangkitkan atas bangsa kami Tuhan. Setiap gereja-gereja akan dibangkitkan Tuhan. Saat-saatnya anak-anak muda bangkit Tuhan. Anak-anak Tuhan bangkit atas bangsa kami. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi pemerintahan kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap mereka yang ada di luar sana. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ada roh yang takut akan Tuhan dalam pemerintahan kami Tuhan. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, Tuhan campur tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Kalimantan Timur. Kami bawa Samarinda, Kalimantan Timur dalam tangan-Mu. Setiap pulau yang ada di Kalimantan Timur, oh di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan Bapa. Setiap kota kami, Balikpapan, Bontang, Samarinda Tuhan, kami bawa Tenggarong dalam tangan-Mu Tuhan. Ini kota kami Tuhan, di tempat kami tinggal, ini tempat kami berpijak Tuhan. Kami bawa kota kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ini kota kami Tuhan. Tuhan melihat kota kami Bapa. Di tempat ini kami tinggal Tuhan. Di kota ini kami berpijak Tuhan. Kami rindu Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang ada di kota kami Tuhan, melihat Yesus dalam hidup mereka. Setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini, yang ada di kota kami melihat Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Kami bawa setiap jiwa-jiwa itu Tuhan. Kami mengadu kepada Tuhan. Kami berdoa bagi setiap mereka Tuhan. Biar setiap hati mereka hanya untuk Tuhan. Oh di dalam nama Yesus. Berkati tanah udara di kota kami Tuhan. Kami percaya bahwa ada Yesus atas kota kami. Di dalam nama Yesus, generasi-generasi anak Tuhan akan bangkit di kota kami Tuhan. Akan bergerak anak-anak muda Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan ajar setiap kami di tempat ini untuk bergerak bagi kota kami. Untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana Tuhan. Oh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami, bangsa kami saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam atas bangsa kami. Covid apapun keadaan kami Tuhan, seperti firman-Mu berkata Tuhan, kami tidak perlu takut dengan keadaan situasi kami saat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang besar di depan kami saat ini. Apapun kondisi kami saat ini, Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Kami mau tetap pandang Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gembala pembina kami Bapak Nikono Tonto Harjo dan 4 wakilnya. Bahkan gembala rayon kami Bapak Andi Markus dan wakilnya Tuhan. Kami serahkan pelayanan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan semakin pakai mereka lebih luar biasa lagi, lebih dahsyat lagi, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Taruh setiap hati di pelayan-Mu, di hamba-hamba-Mu Tuhan, menjadi hati hamba, hati yang menyenangkan-Mu, hati yang memuji Engkau Tuhan. Bahkan setiap kami di tempat ini Tuhan, ada hati yang memuji menyembah Tuhan, hati yang haus akan Tuhan setiap hari, hati yang mau menyenangkan Tuhan. Biar itu lahir dari setiap kami di tempat ini Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang ada di luar sana Tuhan. Oh hanya untuk Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap gereja-gereja-Mu
yang ada di bangsa kami Tuhan. Satukan setiap bangsa, gereja-gereja yang ada di bangsa kami Tuhan. Kami percaya ada Yesus yang ada Yesus atas gereja-gereja di bangsa kami. Unity terjadi atas bangsa, atas gereja-gereja yang ada di bangsa kami dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Nathanael Abraham. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memilih hamba-Mu dengan luar biasa. Engkau melihat hatinya Tuhan, hati yang lemah lembut, hati yang rendah, hati yang luar biasa, hati Bapa. Kami percaya Engkau memperlengkapi hamba-Mu dengan luar biasa. Engkau melihat sampai kedalaman hatinya Tuhan, hatinya yang suka memuji menyembah Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau yang mengalir dalam hidupnya. Setiap pelayanannya Tuhan, nama Tuhan yang ditinggikan. Kemanapun hamba-Mu melangkah melayani, hanya nama Yesus yang ditinggikan. Mujizat demi mujizat terjadi. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan atas jiwa-jiwa yang ada di kota kami Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melangkah, bahwa Tuhan yang menyertai dia. Engkau yang memilih dia Tuhan, Engkau yang memilih dia, Engkau yang memperlengkapi. Dia menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dia akan semakin naik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami percaya Yesus yang menyertai hamba-Mu. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pekerjaan, berkati usaha hamba-Mu Tuhan, berkati setiap apapun yang dikerjakan Tuhan yang berhasil. Berkati Ibu Leni sebagai Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Ibu Gembala kami menjadi Ibu Gembala yang luar biasa, menjadi mentor kami di tempat ini Tuhan, menjadi ibu yang luar biasa bagi setiap kami di tempat ini Tuhan, yang mengayomi kami dengan luar biasa. Kami percaya Ibu Gembala kami menjadi ibu yang pendoa yang luar biasa. Yesus yang di dalam hidupnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ketiga anaknya Tuhan, setiap usaha Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang mengalir atas setiap usaha mereka di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini jemaat Tuhan yang ada di tempat ini GBR 18, kami bawa setiap mereka Tuhan, orang-orang tua, keluarga, rumah tangga, anak-anak Tuhan, anak-anak studi Tuhan, bahkan pekerja yang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan yang menyediakan pekerjaan yang baru, Tuhan yang memberkati setiap usaha mereka, Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan mereka, anak-anak mahasiswa Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatunya ada dalam tangan Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Rumah tangga kami percaya Tuhan pulihkan, amin. Bahkan setiap keluarga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Anak-anak Tuhan, kami percaya masa depan yang cerah Tuhan sediakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang melayani Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami mati Tuhan. Setiap kami yang melayani Engkau Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan ada roh-Mu yang berkobar-kobar terus untuk melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Bahkan melayani dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala sesuatunya kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Bapa. Kirapata sakarama, kirana shikaraparaba. Kami rindukan lawatan Roh Kudus terjadi di tempat ini, terjadi atas kota kami, bangsa kami, dan seluruh dunia. Terjadi lawatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menyertai kami, melindungi kami dalam kondisi sekarang yang ada di kota kami, di kota Samarinda, Mama Sanyelong, dan di seluruh dunia. Dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, dalam anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, dan malaikat Tuhan beribu-ribu berkemah di sekeliling kami dan menjaga kami. Mari saudara kekasih Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari kita, memberkati kita, menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya.
Di dalam nama Yesus yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.